Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rancangan aplikasi yang telah kami buat dengan nama Sobat Saiki yang dirancang oleh saya sendiri, Melian Rahayuningsi dengan NIM 4611421005 dan rekan saya. Muhammad Nabil Luyananda dengan NIM 4611421008. Ya. Jadi kami merancang aplikasi ini bernama Sobat Saiki sebagai bentuk aplikasi pertolongan dan edukasi baik bagi korban pelecehan seksual maupun masyarakat yang peka terhadap permasalahan pelecehan seksual. Langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Kasus pelecehan seksual merupakan suatu tindakan kejahatan yang merugikan, di mana kasus pelecehan seksual di Indonesia ini justru makin hari makin meningkat. Tercatat ada 338.496 kasus pada siaran Komnas Perempuan, catatan tahunan tahun 2022, yang di mana rata-rata kenaikannya bisa mencapai 19% per tahunnya. Daripada kasus yang semakin meningkat ini, justru hal yang memicu adalah banyak yang beranggapan dan menganggap remeh dampak dari pelecehan seksual ini. Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi dan yang dapat disimpulkan, korban aksi pelecehan seksual lebih susah untuk diajak ngobrol atau bercerita mengenai apa yang sudah dialaminya. Dan di sini kami akan membuat suatu aplikasi mengenai seksual harassment, baik edukasi bagi korban ataupun masyarakat yang masih awam dalam pengetahuan mengenai seksual harassment itu sendiri. Dan pada aplikasi ini juga kami menekankan lebih kepada pemberian fasilitas seperti forum bercerita, memberikan pertimbangan pada kondisi mental, mengenal tata cara pelaporan yang lebih pada pembahasan secara teknis. Kemudian ada identifikasi masalah. Dalam memberikan kebutuhan user-friendly, kami melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada user research. Yang kedua, ada design and prototyping. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu user research. Pada tahap ini, kami melakukan berbagai research dan juga melakukan wawancara terhadap mahasiswa mengenai seksual harassment. Sesi wawancara itu digunakan untuk memperoleh data, pendapat orang-orang yang mengetahui mengenai seksual harassment. Dalam wawancara tersebut, kami memberikan beberapa question list yang ditanyakan kepada narasumber. Kemudian dari jawaban para narasumber itu sendiri, kami mengidentifikasi beberapa masalahnya dan dilakukan clustering problem untuk mengelompokkan permasalahan pada satu topik. Kemudian ada yang kedua, design and prototyping. Dalam desain dan prototyping ini, kami melakukan dengan sketsa sederhana di kertas, kemudian kami implementasikan ke dalam suatu wireframe digital yang kami bangun menggunakan website Whimsical. Selanjutnya, Selanjutnya, kami serahkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya setelah melakukan user research dan design and prototyping, dihasilkan aplikasi yang sudah kami rancang dengan beberapa konsep. Yang pertama dengan konsep visual. Jadi konsep visual itu ada satu, itu warna dan font yang kami gunakan di dalam aplikasi ini. Untuk warna, kami mendominasikan itu untuk warna biru dan kuning. Jadi pemilihan warna biru dan kuning tersebut didasarkan dari segi psikologis, di mana biru mengartikan kepercayaan yang juga dikaitkan dengan ketenangan serta kedamaian bagi psikis. Kemudian untuk warna kuning, artinya itu menunjukkan cahaya dan energi, atau bisa dikaitkan dengan kebahagiaan, kreativitas, dan kebaikan. Kemudian untuk font yang kami gunakan di dalam aplikasi didominasi dengan font Inter. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk konsep media, di dalam aplikasi ini kami menggunakan beberapa fitur, diantaranya seperti ini. Yang pertama ada fitur Anonymous. Jadi di dalam fitur Anonymous ini
user bisa melakukan sharing atau interaksi secara interaktif dengan orang lain, baik secara anonimus dengan identitas tersembunyi atau juga menggunakan akun lain. Kemudian untuk selanjutnya ada fitur webinar. Di dalam fitur webinar ini kami melakukan edukasi. Jadi di dalam fitur webinar ini user bisa mengikuti berbagai webinar yang tersedia dari berbagai topik dan opsi. Nah, ada beberapa webinar yang disediakan secara gratis, namun juga ada beberapa webinar yang disediakan secara berbayar. Nah, jika user tertarik, maka user bisa mengikuti dengan melakukan pembayaran jika itu berbayar. Kemudian ada fitur konsultasi. Jadi dalam fitur konsultasi ini kami menyediakan fitur untuk melakukan kuis dan mencari ahli untuk berkonsultasi. Selain ada tampilan mengenai edukasi dan mengenal berbagai trauma, stres, atau bahkan depresi, yang kemudian nanti ketika kuis diselesaikan, user akan diarahkan untuk memilih ahli. Kemudian ada forum diskusi. Di dalam fitur forum diskusi ini, user bisa mencari forum yang disukai atau disesuaikan dengan minat user. Contohnya, forum akan tersedia untuk forum daerah atau forum mengenai topik tertentu. Contohnya, forum INFJ atau sebagainya. Selanjutnya. Nah, ini tampilan aplikasi untuk tampilan awalnya. Jadi kami di dalam aplikasi ini dilatar belakangi untuk mengurangi kasus pelecehan seksual seperti yang sudah disampaikan pada latar belakang penciptaan aplikasi ini. Jadi, untuk memberikan user friendly kepada user, kami memberikan tampilan edukasi di mana untuk membantu korban baik dari segi psikis dengan berbagai fitur yang ada. Jadi ada di sini ada edukasi untuk berani speak up, kemudian sebelum memulai menggunakan aplikasi, user juga akan disuguhkan tampilan awal yang tersirat secara edukasi mengenai menjaga kesehatan mental. Jadi edukasinya seputar kesehatan mental. Next. Oke, sebelum melihat ke aplikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini ada tampilan halaman login dan sign up. Pada halaman login dan sign up ini, user bisa memilih jika sudah memiliki akun, maka user bisa melakukan login. Login baik menggunakan email ataupun dengan akun Google. Kemudian jika user belum mempunyai akun, user bisa mendaftarkan diri dengan register untuk akunnya yang terdiri dari email, nama dan password. Kemudian setelah itu user akan dikirimkan kode verifikasi akun melalui email. Kemudian jika sudah berhasil, maka user bisa langsung mengeksplor aplikasi. Untuk itu kita bisa langsung melihat ke aplikasinya. Bisa dilihatkan untuk aplikasinya yang sudah kami desain di Figma. Ya. Jadi ini tampilan awal dari aplikasi Sobat Saiki. Kemudian ini tampilan awal untuk melihatnya. Ada edukasi tadi seperti yang sudah disampaikan. Kemudian kita let's start. Di sini ada pilihan untuk login dan sign up. Untuk pilihan login nanti bisa diklik. Ada bisa menggunakan email atau juga login dengan Google. Kita coba dengan email. User bisa menginputkan email dan passwordnya, kemudian melakukan login. Nah, jika berhasil, user bisa langsung mengeksplor aplikasi, kemudian bisa kembali lagi pada tampilan halaman login dan sign up. Nah, selanjutnya, tadi juga di login ada tampilan untuk login dengan email maupun dengan akun Google. Ya.
Oke, jadi untuk tampilan sign up, langsung aja ke sign up. Tadi untuk login bisa ada pilihannya, login dengan email maupun dengan akun Google yang sudah ada. Kita klik sign up. Terusnya di sini ada register untuk email, full name, password, kemudian konfirmasi password, kemudian next ke step kedua. Di sini user juga bisa melihat passwordnya. Kemudian nanti akan dikirimi kode melalui email dan user bisa memasukkannya di sini. User juga bisa melakukan resign kode jika belum ada email. Kemudian verifikasi. Kemudian jika sudah berhasil, akan ada tampilan bahwa registrasi setelah berhasil. Kemudian bisa get started. Oke, kita bisa kembali ke PPT. Oke, ke PPT. Oke, next. Oke, sebelum kita melihat tadi di bagian isi dari aplikasi itu sendiri, pertama ada tampilan dashboard. Jadi pada halaman dashboard ini, user bisa mengekspor berbagai navbar atau menu yang disediakan di dalam aplikasi. Nah, user juga bisa melihat berbagai informasi atau isu terkait artikel yang sedang tren atau ramai dibicarakan terkait kesehatan mental. Nah, pada bagian ini juga user bisa melihat profilnya, kemudian melakukan editing ke bagian setting. Selanjutnya, oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di fitur Anonymous kali ini, di fitur Anonymous ini, eh, kami menyediakan suatu forum untuk user bisa sharing pengalamannya ataupun sharing tentang apapun itu di Anonymous Media ini. Di sini user akan bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa takut identitasnya diketahui oleh orang lain, atau kami eh, akan menyembunyikan identitas dari user tersebut. Eh, Kemudian selanjutnya ada fitur webinar. Pada fitur ini kami melakukan edukasi atau melakukan melalui fitur webinar, user bisa mengikuti berbagai webinar. Nah, di fitur kali ini kita menjadi aplikasi pihak ketiga bagi event-event yang akan melakukan webinar-webinar mengenai edukasi tentang seksual harassment. Ada di fitur ini juga ada webinar yang gratis, namun juga ada webinar yang berbayar. Jika tertarik, user bisa langsung mengikutinya dengan melakukan pembayaran. Kemudian selanjutnya ada konsultasi. Pada fitur konsultasi ini, kami menyediakan fitur untuk melakukan kuis dan mencari ahli untuk konsultasi. Selain itu, ada tampilan mengenai edukasi dan mengenal trauma, stres, bahkan depresi, yang kemudian akan diarahkan untuk mencari ahli jika user memerlukan bantuan ahli. Kemudian pada fitur kuis, user bisa mengikuti kuis terkait kesehatan mental yang nantinya akan ada hasil mengenai seberapa ukuran user setelah melakukan kuis dengan level rendah, sedang, hingga tinggi. Kemudian dari hasil tersebut akan direkomendasikan untuk user mencari ahli jika membutuhkan. Kemudian ada forum diskusi. Pada fitur forum diskusi ini, user bisa mencari forum yang ia minati atau yang disukainya. Forum akan tersedia untuk forum daerah atau forum mengenai topik tertentu seperti forum INFJ dan lain sebagainya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan serta perancangan yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan perancangan aplikasi diharapkan nantinya mampu memberikan edukasi bagi orang-orang dengan fleksibel, mampu memberikan akses bagi korban untuk mencari jalan keluar, membantu korban terhubung dengan ahli bidangnya seperti psikolog, psikiater, dan lain-lain.
Kemudian saran. Yang pertama, diharapkan untuk lembaga terkait seperti Komnas Perempuan untuk lebih berupaya dalam mencegah dan mengatasi kasus-kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, diharapkan peneliti selanjutnya melakukan perancangan lebih detail dan lebih baik agar mampu maksimal dan mampu mengurangi tingginya kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia saat ini. Oke, sebelum berakhirnya presentasi kami pada hari ini, kami akan menampilkan secara singkat dari aplikasi yang sudah kami rancang. Oke, jadi ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada halaman dashboard di mana user bisa mengeksplor terkait artikel yang sedang trending dan sebagainya. Jadi di sini ada banyak pilihan. Kita bisa buka salah satunya. Jadi ketika dibuka nanti ada terkait artikel terkait, misalnya di sini tentang stress relief technique. Kemudian kembali di halaman dashboard, user juga bisa Oke, jadi tadi setelah melihat artikel, kita di halaman dashboard ini juga bisa mengedit profile. User bisa ke profile. Di sini user bisa melakukan pengeditan terkait profile. Ada setting riwayat konsultasi maupun riwayat event. Di setting juga ada terkait account atau support terkait aplikasi dan juga bisa melakukan logout dari aplikasi. Kembali. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengeksplor berbagai navbar atau menu yang disediakan pada aplikasi. Yang pertama ada Anonymous, ada webinar, konsultasi, dan forum diskusi. Yang pertama ini ada Anonymous Media. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini user bisa melakukan sharing dengan orang lain, tapi juga bisa secara anonimus, jadi bisa curhat atau bercerita terkait pengalamannya. Selanjutnya ke fitur webinar. Di sini tadi seperti yang sudah disampaikan juga, aplikasi berperan sebagai orang ketiga, jadi kami menyediakan berbagai webinar dan event terkait pelecehan seksual atau sexual harassment. Jadi di sini jika user tertarik, user bisa melakukan register. Di sini juga ada tampilan detailnya, kemudian lanjut ke register. Now, jika tertarik, user bisa mengisi name, email, dan phone number untuk kebutuhan webinar, kemudian lanjut continue. Di sini ada digital payment-nya, jadi kalau misalkan gratis itu nanti total payment-nya 0 alias free, kemudian jika berbayar ada detailnya berapa, di sini tertulis 25.000, kemudian jika sudah selesai user bisa melakukan check out. Di sini juga ada pilihan metode pembayaran, ada melalui ATM, GoPay, ShopeePay, Indomaret, atau Alfa. Kemudian jika sudah bisa melakukan pay, dan payment sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke tampilan home, kita ke menu konsultasi. Jadi di menu konsultasi ini tampilan awalnya ada sedikit edukasi tentang di sini ada tulisan melawan segala bentuk kekerasan terhadap diri dan untuk edukasi untuk menjaga kesehatan mental dan tidak mengabaikannya. Jadi yang pertama ada terkait trauma, bisa diklik yang trauma. Ya, di sini ketika trauma diklik itu tadi ada penjelasan sedikit trauma, stres juga. Nah, di sini juga ada stres, begitupun dengan depresi. Nah, kemudian user bisa juga di sini melakukan konsultasi ya. Bisa melakukan cari ahli. Jadi sebelum mencari ahli, user juga bisa mempertimbangkan ahli yang akan dipilih, ada psikologi, psikiater, atau ahli jiwa. Kemudian juga ada teknik komunikasi konsultasinya, ada melalui via chat, via video, maupun pertemuan secara langsung. Kemudian kita langsung ke cari ahli.
Kita lanjut dulu ke kuis kesehatan. Oke, di sini tadi setelah melihat edukasi tentang trauma, stres maupun edukasi depresi, pemilihan eh, ahli, sini juga kita bisa langsung melakukan cari ahli. Nah, di sini ada berbagai ahli berdasarkan keahlian, jenis kelamin, pengalaman maupun secara harga. Sini juga ada tampilan untuk konsultasi yang akan berlangsung dari berbagai ahli. Jika kita memilih satu ahli, bisa diklik. Kemudian di sini ada ringkasan pembayarannya terkait biaya sesi per berapa menit. Kemudian jika ada diskon juga ada tampilan untuk menggunakan voucher dan metode pembayaran menggunakan ATM, GoPay, ShopeePay, Indomaret maupun apa. Jika sudah, kemudian kita bisa melakukan pembayaran. Oke. Jika berhasil, maka pembayaran akan berhasil dan user bisa melakukan konsultasi. Kemudian kita bisa kembali. Jadi di konsultasi tadi, kita juga bisa melakukan kuis terkait kesehatan mental. Misalnya satu, terkait seberapa stres. Jadi di sini tampilan awal kita akan mengisi jenis kelamin, kemudian umur, dan berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan terkait kuis tersebut. Kemudian next. Sini juga masih sama pertanyaan terkait. Kemudian next. Dan jika selesai kita resolve. Di sini akan ada tampilan untuk hasil kuis dari pengerjaan tadi seberapa stresnya, ada level stresnya, ada sedang, rendah ataupun tinggi, kemudian ada rekomendasi untuk berkonsultasi dengan ahli. Kemudian dari tadi tampilannya langsung mencari ahli. Oke. Terus kemudian kita ke bagian forum diskusi. Nah, di forum diskusi ini tadi juga sudah dijelaskan, jadi kita juga bisa membuat forum atau mencari forum yang sesuai dengan minat kita terkait baik itu terkait kesehatan mental maupun tentang topik-topik tertentu. Sini ada banyak, misalnya dari NFJ Deep Talk, daerah DKI Jakarta, dan sebagainya. Kemudian jika kita sudah mengklik salah satu forumnya, di sini kita bisa follow atau mengikuti terkait forum tersebut, ada deskripsinya. Kemudian kita juga bisa melihat post dari forum tersebut, atau kita juga bisa mengajukan question di forum tersebut, kemudian kita bisa saling bertukar informasi dengan user lain. Oke, mungkin itu presentasi dari kami terkait rancangan aplikasi ini, yaitu Sobat Psyche mengenai sexual harassment. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.